Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afif Afandi di diskusi 4 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di mana kita akan membahas terkait dengan teknologi informasi, integrasi efektif teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selamat menyimak. Integrasi TIK sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengapa hal ini penting? Yang pertama, karena dunia pendidikan terus berbenah seiring kemajuan TIK. Kemudian, peran guru kini bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator digital. Selain itu, TIK bisa jadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, dan menyenangkan. Menurut penelitian yang dilakukan Syahputra dan Fatmawati tahun 2021, transformasi digital dalam pendidikan dasar menjadi kunci untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Bagaimana sih cara mengintegrasikan TIK secara efektif? Yang pertama yang saya lakukan adalah memadukan TIK ke dalam RPP dan kegiatan harian. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Di sini Anda bisa melihat bahwa ini adalah MPI atau media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat terkait dengan belajar rahasia simbiosis yang disingkat BERAS. MPI ini bisa digunakan ketika sedang pembelajaran dan sangat menarik untuk digunakan anak-anak karena bisa diakses melalui handphone. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan PBL berbasis teknologi melalui proyek digital ataupun presentasi kolaboratif. Yang keempat adalah saya memanfaatkan platform seperti Google Classroom, Canva, Wordwall, maupun Google Site. Berikutnya adalah langkah konkret di kelas. Langkah konkretnya bisa dilakukan dengan mengembangkan modul pembelajaran berbasis TIK. Kemudian yang kedua, mengajak siswa membuat konten edukatif, bisa berupa poster digital, video pendek, ataupun film pendek. Yang pernah saya lakukan adalah membuat film pendek materi pendidikan Pancasila terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langkah konkret berikutnya adalah menggunakan gamifikasi untuk menumbuhkan minat belajar. Seperti di gambar ini, saya menggunakan game Leapfrog untuk belajar IPAS bersama dengan anak-anak. Mereka sangat senang ketika memainkan game ini. Kemudian berikutnya adalah mengadakan asesmen formatif berbasis teknologi. Bisa menggunakan Google Form, Quizzes, maupun Kahoot. Dengan menggunakan aplikasi teknologi tersebut akan semakin membuat anak-anak merasa nyaman dan juga senang untuk belajar. Dampak positif penggunaan TIK yang pertama adalah meningkatkan keterampilan digital, kemudian yang kedua mendorong kreativitas dan juga curiosity atau rasa ingin tahu siswa. Dampak positif berikutnya adalah membantu siswa memahami konsep abstrak secara visual. Karena dengan adanya TIK ini bisa membuat hal yang abstrak menjadi visual. Kemudian selain itu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Menurut penelitian yang dilakukan Setiawan dan Savitri, penggunaan TIK juga mampu meningkatkan partisipasi siswa hingga 35% dalam diskusi kelas. Tantangan implementasi TIK. Yang pertama tentunya akses internet yang tidak merata. Karena ketika saya menanyakan para siswa, ternyata beberapa dari mereka ada yang tidak memiliki akses internet, harus menumpang wifi dari sekolah ataupun tempat-tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya siswa terdistraksi saat menggunakan gadget. Nah, ini adalah tantangan yang ditakutkan oleh guru dan juga para wali murid karena dengan adanya gadget itu distraksi anak lebih besar ketika mereka sedang belajar. Tantangan berikutnya adalah tidak semua guru siap secara teknologi karena
Dengan background pendidikan yang berbeda dari masing-masing guru, hal itu bisa menyebabkan gap dalam penggunaan teknologi. Kemudian berikutnya adalah fasilitas TIK sekolah masih terbatas. Jadi tidak semua sekolah memiliki fasilitas TIK yang sama, sehingga solusi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan guru, pemantauan penggunaan, dan pembelajaran blended learning. Adapun kesimpulan dalam penggunaan integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar, integrasi TIK bukan sekedar penggunaan alat, tetapi hal ini soal transformasi pendekatan mengajar, di mana dibutuhkan kesabaran, kreativitas, dan juga kolaborasi, sehingga siswa lebih termotivasi saat mereka merasa terhubung, baik secara digital dan emosional. Demikianlah pemaparan diskusi 4 terkait dengan teknologi informasi dalam pendidikan sekolah dasar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.